Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Garis finish sudah terlihat. Tetapi disinilah kebanyakan pelari justru tumbang. Kita sedang memasuki 10 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu sujud di malam-malam ini nilainya seperti lebih dari 30.000 hari ibadah. Satu ucapan astaghfirullah bisa menghapus noda hitam seumur hidup di dalam jiwa. Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan tempat tidurnya, dan membangunkan keluarganya. Beliau tidak sekadar sholat, beliau berjuang untuk menyelamatkan jiwanya. Jika kamu masih tertidur di sepertiga malam terakhir, maka kamu sedang tertidur dari transaksi terpenting dalam hidupmu. Hari ini, kita bersiap menyambut Lailatul Qadar, malam ketika takdir 1 tahun ke depan ditetapkan. Apakah kamu siap mengubah takdirmu? Bismillah, mari kita mulai. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Qadar memiliki 2 makna. Ia berarti kemuliaan yang tinggi dan juga berarti penetapan atau pengukuran. Pada malam itu, para malaikat turun membawa diwan, catatan tentang apa yang akan terjadi padamu di tahun yang akan datang. Siapa yang akan lahir? Siapa yang akan wafat? Siapa yang akan dilapangkan rezekinya? Dan siapa yang akan disempitkan rizkinya? Semua itu ditetapkan di 10 malam terakhir ini. Jika kamu menginginkan 1 tahun penuh ketenangan dan keberkahan di dalam rumahmu, kamu tidak bisa hanya menjadi penonton. Kamu harus menjadi seorang pengemis di pintu sang raja. Ketika dunia hening dan para tetanggamu terlelap, itulah saat pena para malaikat sedang bergerak. Jangan biarkan namamu tertulis di antara orang-orang yang lalai hanya karena kamu terlalu lelah untuk berdiri 2 rakaat. Banyak dari kalian mungkin merasakan sesak di dalam hati. Kalian berkata, "Ustadz, saya tidak bisa pergi ke masjid untuk iktikaf. Saya punya anak kecil yang harus saya urus. Atau orang tua lanjut usia yang membutuhkan saya. Atau rumah yang tidak bisa saya tinggalkan." Dengarkan hikmah para ulama. Allah tidak terbatas pada dinding sebuah bangunan. Dia adalah Rob dari masjid. Dan dia juga Rob dari ruang tamu rumahmu. Jika kamu tidak mampu melakukan iktikaf tubuh di masjid, maka lakukanlah iktikaf hati di rumahmu. Inilah rahasia para ibu yang solehah dan para ayah pekerja keras dari umat ini. Protokolnya sederhana, tetapi cahayanya sangat dalam. Pilih satu sudut di rumahmu, sebuah makom, dan jadikan itu tempat suci untuk 10 malam terakhir ini. Sejak matahari terbenam hingga terbit fajar, sudut itu menjadi haram, tempat yang disucikan. Matikan lampu. Diamkan ponselmu. Biarkan satu-satunya suara adalah bisikan lembut tasbihmu dan lembaran Al-Quran yang perlahan dibalik. Saat kamu duduk di sudut itu, kamu bukan sekedar di rumah. Kamu sedang berdiri di pintu Ar-Razak. Para ulama mengatakan bahwa pada Lailatul Qadar,
Para malaikat berkeliling di bumi, mencari hati yang muntadir, yang menunggu Robnya. Ketika mereka melihat seorang ibu mengayun anaknya dengan satu tangan dan memegang tasbih di tangan yang lain, atau seorang ayah berdiri dalam sholat sementara keluarganya tertidur, mereka berhenti, mereka turun. Mereka mengelilingi rumah itu dengan sayap-sayap mereka, hingga ketenangan menjadi begitu terasa, seakan-akan bisa disentuh. Rumahmu bisa menjadi cabang dari jannah malam ini. Jangan jadikan dinding rumahmu sebagai alasan untuk dinginnya jiwamu. Jika hati berada dalam iktikaf, maka tempat tidaklah penting. Sang Raja akan menemukanmu. Mengapa Allah menyembunyikan tanggal pasti Lailatul Qadar? Mengapa kita dibiarkan mencarinya di malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, dan ke-29? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah ujian bagi para pecinta sejati. Jika tanggalnya diketahui, kita akan seperti pedagang yang hanya membuka toko untuk 1 hari keuntungan. Tetapi Allah menginginkan ibadah, bukan sekadar transaksi. Dengan menyembunyikan malam itu, Dia memaksa kita untuk terus mengangkat tangan selama 10 malam berturut-turut. Dia ingin mendengar suaramu lagi dan lagi. Dia ingin melihat air matamu di malam ke-21 dan kembali lagi di malam ke-27. Ada rahasia dalam pencarian. Setiap malam kamu berdiri dan belum menemukannya. Sebenarnya kamu sedang mengumpulkan lebih banyak pahala daripada jika kamu langsung menemukannya. Kamu sedang membangun istiqomah. Jangan seperti mereka yang hanya menyalakan lampu di malam ke-27 dan tertidur di malam ke-29. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir, bukan hanya 1 malam saja. Bagaimana jika takdir kesehatan keluargamu ditulis pada malam ke-23, tetapi kamu terlalu sibuk menggulir layar ponselmu? Konsistensi di 10 malam ini adalah kunci kerajaan. Walaupun kamu hanya mampu memberi 10 menit doa yang khusyuk setiap malam, jangan lewatkan 1 malam pun. Karena siapa yang mengetuk pintu selama 10 malam, pasti akan mendapati pintu itu terbuka pada malam ke-11. Kini kita sampai pada kunci terakhir, senjata paling kuat di 10 malam ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Jika aku mengetahui malam mana itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Beliau tidak memberinya doa yang panjang dan rumit. Beliau tidak memintanya membaca ribuan ayat. Beliau memberinya 8 kata sederhana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Para ulama hati menjelaskan bahwa al-afu lebih dalam daripada al-ghafur. Jika ghafur berarti menutupi dosa-dosamu, maka afu berarti menghapusnya sepenuhnya, seolah-olah dosa itu tidak pernah terjadi. Inilah tombol riset spiritual bagi hidupmu. Bayangkan, ketika para malaikat sedang menulis takdirmu untuk tahun depan,
Mereka menemukan satu noda hitam dari masa lalumu, sebuah kesalahan, hubungan yang rusak, atau kesempatan yang hilang. Namun karena kamu menangis dan berdoa, fa'fu anni, dengan hati yang hancur, noda itu dihapus bersih. Takdir hidupmu ditulis ulang. Inilah cara mengubah takdirmu. Jangan hanya mengucapkannya dengan lisanmu, ucapkan dengan air matamu. Ucapkan untuk anak-anakmu yang membutuhkan rumah penuh keberkahan. Ucapkan untuk orang tuamu yang membutuhkan rahmat di alam kubur. Ucapkan untuk dirimu sendiri, agar kamu memasuki tahun depan dengan jiwa seputih ihram. Nasihat terakhirku untuk 10 malam ini, jangan menjadi pedagang kuantitas. Jadilah pecinta kualitas. Jika kamu hanya mampu sholat 2 rakaat, sholatlah seakan itu adalah terakhir kalinya kamu berdiri di hadapan rajamu. Jika kamu hanya mampu memberi 1 rupiah sedekah, berikan dengan niat menyelamatkan 1 jiwa. Sang raja itu dekat. Para malaikat sedang turun, pena sedang bergerak. Jangan biarkan Ramadan ini berakhir tanpa namamu tertulis di antara atika minan nar, mereka yang dibebaskan selamanya dari api neraka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua cahaya Lailatul Qadar dan mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Sampai kita bertemu kembali di Cahaya Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.